Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Mari menyambut hari ini dengan penuh sukacita, dengan mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini untuk memberangkatkan kita melakukan aktivitas kita dalam satu hari ini. Mari kita angkat pujian bagi Tuhan, kita bernyanyi. Marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang baik, kami bersyukur Tuhan atas kebaikan-Mu dalam hidup kami, yang selalu menyertai kami hingga pagi hari ini. Kami boleh bangun dari tempat tidur kami untuk menikmati ciptaan-Mu dan menerima kekuatan yang baru dalam satu hari ini untuk kami pakai melakukan aktivitas kami. Firman-Mu pada saat ini, itulah yang memberikan kepada kami kekuatan. Hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, Saudara yang terkasih, firman Tuhan hari ini Sabtu tanggal 22 Mei 2021 tertulis dalam Nahum pasal 1 ayat 3. Dikatakan demikian, Tuhan itu panjang sabar dan besar kuasa, tetapi Ia tidak sekali-kali membebaskan dari hukuman orang yang bersalah. Ia berjalan dalam puting beliung dan badai, dan awan adalah debu kakinya. Demikian firman Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, orang sabar disayang Tuhan. Demikianlah pepatah yang sering kita dengar. Mengapa orang suka untuk mengucapkan kalimat itu? Bisa jadi karena kesabaran adalah sesuatu hal yang sangat sulit dilakukan. Karena kekurangnya kesabaran, orang lebih menyukai segala sesuatu yang serba instan. Sehingga ada banyak orang yang tidak mau lagi merasakan beratnya suatu proses. Memiliki kesabaran adalah juga sebuah ujian iman. Ketika kita diperhadapkan dengan suatu keadaan atau peristiwa yang menyakitkan atau situasi yang sangat sulit, apakah kita bisa memiliki kesabaran? Hal itu tidaklah mudah. Gambaran di atas menunjukkan betapa terbatasnya manusia. Tetapi tidak demikian dengan Tuhan yang kita sembah. Nahum menggambarkan Tuhan dengan dua sifatnya yang luar biasa,
Yaitu dalam nas ini dikatakan bahwa Tuhan itu panjang sabar dan besar kuasanya. Kebesaran Tuhan dinyatakan dengan kesetiaannya menunggu manusia untuk bertobat dan kembali padanya. Tetapi sejalan dengan itu juga, Nahum juga mengingatkan bahwa dalam kebesaran kuasa Tuhan, Tuhan juga mampu untuk melakukan apapun, termasuk menghukum manusia atas semua pelanggaran yang dilakukan. Ia tidak sekali-kali mau kompromi dengan dosa. Dan dia juga dikatakan sebagai hakim yang adil. Dikatakan dalam nas ini Tuhan berjalan dalam puting beliung dan badai, awan adalah debu kakinya. Hal ini menunjukkan betapa besarnya kuasa Tuhan, bahwa alam semesta ini takluk di bawah kakinya. Tidak ada yang dapat menyerupai bahkan menyamai Tuhan. Apa yang sangat manusia takutkan dalam hidupnya, dalam dunia ini, Tuhan dapat mengatasinya. Oleh karena itu kita pantas bersyukur atas kebesaran kuasa Tuhan yang jauh melebihi kemampuan nalar manusia. Dan atas panjangnya kesabaran Tuhan dalam proses perbaikan diri kita dengan memberikan kita hidup pada saat ini. Kesabaran Tuhan hendaknya kita pakai sebagai momen untuk tidak lagi berbuat dosa. Sebab jika murka Tuhan datang, tak seorang pun akan luput dari hukumannya. Sebaliknya, bila kita mau taat melakukan firman Tuhan dan menyerahkan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan, maka Dia akan menjadi tempat perlindungan bagi kita. Dan itulah sebagai bentuk penghargaan kita akan kasih Tuhan dan juga kesempatan hidup yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan Allah atas kebaikan-Mu dan kebesaran kuasa-Mu dan panjang sabarnya Tuhan dalam memberikan kami kesempatan untuk hidup, agar kami dapat memperbaiki diri kami agar lebih baik lagi, dan juga dapat memuliakan nama Tuhan dalam setiap kehidupan, dalam setiap pekerjaan kami. Tuhan yang baik, kami mau dituntun oleh firman-Mu, agar kami menjadi manusia yang sabar, dan juga kami menjadi manusia yang dapat menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami. Untuk itu Tuhan, ajari kami selalu melalui firman-Mu untuk dapat berjalan di jalan Tuhan. Dan kesempatan untuk hidup yang Tuhan berikan, agar kami pakai dengan baik, melakukan kebaikan-kebaikan dalam hidup kami. Dalam satu hari ini juga Tuhan, Engkau berkati jemaat-Mu dimanapun mereka berada, ketika melakukan pekerjaan mereka, dan ketika di dalam pendidikan juga yang ada di rumah, kiranya Tuhan senantiasa memberkati dan melindungi setiap kehidupan mereka dimanapun mereka berada. Terlebih Tuhan, pada saat ini kami mau Tuhan selalu beserta kami dan menjagai kami dari berbagai macam pencobaan dan juga berbagai macam kesulitan, agar kami boleh dimenangkan dalam situasi dan kondisi yang sulit itu. Agar kami
tidak meninggalkan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami. Hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, untuk tetap mematuhi protokol kesehatan dengan memakai masker dan menjaga jarak kita juga, serta sesering mungkin untuk mencuci tangan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.